bersukacita. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik senangnya karena bisa kembali ibadah online seperti ini. Dan kakak-kakak pelayan PA ingin mengucapkan selamat untuk adik-adik semua yang sudah naik kelas. Bahkan kakak-kakak, adik-adik kita sudah ada yang masuk sekolah loh. Tapi karena kondisi pandemi seperti ini, jadi adik-adik kita masih belajar di rumah. Gak apa-apa ya adik-adik, kakak percaya adik-adik akan tetap semangat dan bersuka cita walaupun belum bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah. Dan jangan lupa juga untuk adik-adik kelas 6 SD yang baru lulus kemarin, sudah mulai masuk SMP loh. Oh iya benar, berarti adik-adik itu juga akan pindah dari Pelkat PA ke Pelkat PT. Nah, kita tonton video ini yuk, sebagai simbol dari Pelkat PA menuju Pelkat PT. Halo adik-adik, kakak mau mengucapkan selamat kepada semua adik-adik yang sudah naik kelas. Selamat ya, karena sekarang kalian sudah semakin besar dan tentunya jadi anak-anak yang semakin pintar. Dan saat ini, kakak juga mau mengucapkan selamat untuk anak-anak kelas 6 yang sekarang sudah masuk SMP. Setiap tahunnya kita mengadakan peralihan Pelkat dari Pelkat PA ke Pelkat PT untuk anak-anak yang sudah masuk SMP. Tapi dengan situasi yang terjadi saat ini, kita harus mengadakan peralihan ini secara online. Saat ini, kakak akan menyerahkan adik-adik yang sudah lulus dari SD untuk masuk ke Pelkat PT. Terima kasih sudah jadi anak-anak yang baik selama kalian di PA. Kakak sangat senang melihat kalian selalu menjadi anak yang aktif, mau mendengarkan, rajin bertanya, mengerjakan tugas, berdiskusi dengan teman-teman, dan lainnya. Kakak yakin ketika kalian nanti ada di PT, kalian akan tetap menjadi anak yang selalu bersemangat dan bersuka cita. Karena ketika kalian sudah di PT, kalian akan menemukan banyak hal baru untuk dipelajari. Untuk kakak-kakak PT, inilah adik-adik yang sekarang akan masuk di PT. Mereka adalah anak-anak hebat. Tolong bimbing mereka dengan baik ya. Untuk anak-anak PT yang sudah ada lebih dulu di PT, tolong dibantu adik-adiknya untuk beradaptasi. Bantu mereka dalam setiap kegiatan yang ada di PT. Dan saat ini, mereka sudah bukan adik-adik PA lagi. Mereka adalah adik-adik Teruna. Shalom Sobat Teruna, selamat datang dan selamat bergabung di Pelkat PT GPIB Jemaat Pelita. Sebelumnya, kakak mengucapkan selamat untuk kalian yang baru saja lulus SD dan sudah masuk ke jenjang SMP. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik dalam pendidikan adik-adik. Saat ini, adik-adik sudah resmi menjadi anggota Pelkat PT GPIB Jemaat Pelita. Berbeda pada saat di Pelkat PA, di Pelkat PT kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi mengenai pertumbuhan iman terhadap Kristus dan bagaimana akhirnya kita menjadi saksi Kristus serta dapat melayani dimanapun kita berada. Harapan kakak, kita semua bisa berkembang tumbuh dalam Kristus dan bersama-sama melayani Tuhan dengan talenta yang adik-adik miliki untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Serta adik-adik diharapkan berperan aktif dalam setiap kegiatan Pelkat PT GPIB Jemaat Pelita. Kakak Layan dan Sobat Teruna yang lain dengan sukacita menyambut adik-adik semua yang baru bergabung. Ingat untuk setia kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat bergabung kepada adik-adik Sang Teruna Harapan Negeri. Oh iya kakak-kakak, minggu ini Gerakan Pemuda GPIB juga bersuka cita loh. Karena di tanggal 15 kemarin mereka berulang tahun yang ke-70. Ya, karena itu juga kakak pelayan PA pada hari ini menggunakan dress code warna biru-biru. Berarti untuk GPGPIB kita mengucapkan Selamat ulang tahun Pelkat GP, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk dalam rumpunan ibadah. Untuk itu, mari siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Kakak-kakak, aku seneng banget deh karena punya kesempatan untuk melayani di minggu ini. Kak JJ seneng nggak? Seneng dong, Kak. Kak Cia dan Kak Jessy juga seneng kan? Iya dong. Nah, Kak Dides percaya adik-adik juga pasti senang karena bisa ikut IMPA di minggu ini. Untuk itu, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Senang jadi anak-anak Tuhan dengan gerakan ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Ayo sikap doanya gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Kami ingin beribadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, walaupun kami belum bisa bertemu, Tuhan kiranya mau memberkati ibadah ini dari awal, di pertengahan, hingga akhir. Tuhan juga berhati kami, agar kami mau duduk diam dan tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan membaca Mazmur. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi dulu ya, dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Kita nyanyi bait yang pertama dan ketiga, pakai gerakan. Nah adik-adik sudah pegang Alkitab masing-masing kan? Kita akan membuka Alkitab kita untuk membaca Mazmur dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5. Kita bacanya secara bergantian ya adik-adik. Nanti tulisan yang tercetak keluar dibaca oleh Kak JJ dan Kak Dedes. Lalu tulisan yang tercetak ke dalam dibaca oleh adik-adik, dibantu oleh Kak Cia juga Kak saya. Mari kita bermazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan,
sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur pada hari ini, mari kita menyanyikan dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan bait 1 dan 2. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Nah adik-adik, sebelum kita bagi kelas, kita mau mendengarkan pengumuman IPA pada minggu ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk dengar cerita? Yuk Kaica mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Ikutin Kaica nyanyi dan gerakannya ya. Kita nyanyi sama-sama. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja.
Halo adik-adik semua, sudah siap mendengarkan cerita tentang firman Tuhan minggu ini? Sebelumnya, yuk kita mari berdoa dulu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Sekarang kami ingin mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Bantulah kami agar kami dapat mendengarkan cerita dengan baik. Berkati juga Kakak Dinda yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Kakak Dinda bacain, adik-adik ikutin ya. 1 Petrus 1 ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang Kakak Dinda punya 4 kata. Tetap teguh meskipun menderita. Tetap teguh meskipun menderita. Tetap teguh itu apa sih adik-adik? Tetap teguh itu artinya adik-adik tetap percaya dan tetap melakukan sesuai dengan kehendak yang Tuhan mau. Menderita itu apa? Menderita itu artinya kesusahan, kesulitan yang membuat adik-adik merasa sedih, merasa nggak nyaman, merasa tidak senang. Adik-adik pernah nggak sih merasa seperti itu? Adik-adik juga bisa kok seperti Rasul Paulus yang tetap teguh meskipun menderita. Contohnya nih, misalnya adik-adik menderita kesusahan yang membuat adik-adik sedih dan nyaman. Misalnya adik-adik gak mau makan sayur. Siapa yang gak suka makan sayur? Mungkin adik-adik merasa sayuran itu rasanya gak enak, gak senang kalau dipaksa makan sayur. Adik-adik merasa kesulitan, merasa tidak nyaman, merasa nggak senang kalau disuruh makan sayur. Padahal sayur itu baik loh untuk kesehatan adik-adik. Dan Tuhan Yesus dan juga mama papa adik-adik mau adik-adik harus tetap sehat. Jadi adik-adik harus tetap makan ya, makan sayur. Terus misalnya juga adik-adik kesusahan merasa kalau memakai masker itu adik-adik gak nyaman, mungkin gak suka pakai masker karena jadi susah napas atau enggak enak di kupingnya, di dagunya. Adik-adik tidak mau memakai masker. Padahal untuk memakai masker adik-adik berarti menjaga kesehatan adik-adik. Dan itu adalah melakukan hal yang benar sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau adik-adik untuk selalu sehat. Nah, makanya ketika adik-adik tetap makan sayur meskipun rasanya nggak enak, atau adik-adik tetap memakai masker walaupun pas dipakai nggak enak, itu artinya adik-adik sudah tetap teguh dan tetap percaya untuk menjalankan sesuai yang Tuhan mau. Good job! Apabila adik-adik masih merasa kesulitan atau menderita, tenang saja, Rasul Petrus
Petrus juga dulu merasa seperti itu, tapi Tuhan menguatkan dengan 3 hal. Yang pertama, pengharapan. Yang kedua, iman. Dan yang ketiga adalah kasih. Pengharapan itu artinya kita selalu percaya bahwa Tuhan akan membantu adik-adik ketika adik-adik menghadapi kesulitan atau penderitaan. Iman ketika percaya pada Tuhan dan perkataan Tuhan walaupun tidak terlihat. Kasih, kita harus mengasihi ke semua orang seperti Tuhan mengasihi kita. Melalui pengharapan, iman, dan kasih, hendaklah adik-adik tetap teguh ya, tetap percaya meskipun menderita kesulitan atau tidak nyaman. Demikian cerita tentang firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Halo adik-adik. Tadi adik-adik semua sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita berdoa untuk persembahan kita ya. Tapi kita nyanyi dulu. Kita nyanyi. Mana jempol, mana jempol. Siap semua? Diangkat jari-jarinya. Oke, 1, 2, 3. Mana jempol, mana jempol. Di sini, di sini. Apa kabar jempol? Kabar baik jempol. Sembunyi, sembunyi. Mana jari, mana jari. Di sini, di sini. Apa kabar jari? Kabar baik jari. Dilipat. Berdoa. Kita mau berdoa. Semua lipat tangan seperti ini. Tutup matanya. Adik-adik berdoa. Ikuti kakak Michelle ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami semua sudah memberikan persembahan kami pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Hai adik-adik, aktivitas kita hari ini akan membuat ini. Nah, peralatan yang dibutuhkan adalah kertas, cat air, penutup botol, apa aja, kertas warna, gunting, dan pensil. Sekarang kita ambil kertas warnanya dan kita mau buat salib ya adik-adik. Salibnya kita lem ke atas kertas putihnya. Setelah itu kita mau buat gambar hati. Setelah gambar hati kita selesai, kita siapkan cat airnya. Kameri mau buat warna pink, jadi Kameri ambil cat air warna merah dan juga warna putih. Nanti dicampur jadi satu, jadi deh warna pink. Nah, untuk warnanya itu terserah adik-adik. Adik-adik mau pakai warna apa saja. Kameri pakai warna pink, biru, merah, dan kuning. Setelah warnanya siap, ambil penutup botol yang telah kalian siapkan. Kameri pakai lem ya. Celupkan di atas cat air. Setelah itu cat deh ke kertas. Seperti itu. Adik-adik, nanti capnya ke seluruh kertasnya ya, di luar gambar hati itu. Nah, warnanya, cara capnya juga terserah adik-adik. Mau adik-adik bikin love dulu, bikin hatinya, atau adik-adik mau taruh warnanya bebas di mana aja. Gak masalah, kreasi adik-adik aja, adik-adik mau seperti apa. Jadi deh aktivitasnya. Mudah kan? Adik-adik, kita juga bisa buat seperti ini atau seperti ini. Adik-adik dapat berkreasi sesuai dengan yang adik-adik inginkan. Warna apa saja, ditaruh di mana saja, terserah adik-adik. Demikianlah aktivitas kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Anak-anak Puji Nama Allah dari KC 23. Kita akan menyanyikan lagu ini 2 kali. Yang pertama, kita akan menyanyikan bait pertama, yaitu liriknya Anak-anak Puji Nama Allah. Yang kedua, kita akan menyanyikan Anak-anak Taat pada Allah. Oke adik-adik, siap semua? Yuk kita berdiri, ikutin kakak ya gayanya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah impak kita pada hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, kakak mau tanya, ada yang tahu nggak tanggal 15 Juli kemarin ada perayaan apa ya di gereja? Nah, kita merayakan hari ulang tahun GP. Apa itu GP? GP itu artinya Gerakan Pemuda.
Nah, kalau adik-adik disebut adik-adik PA, kalau kakak-kakak yang udah besar kayak Kak Kesha, Kak Ale, Kak Mita, dan kakak-kakak yang lain disebut kakak-kakak GP. Nah, karena GP berulang tahun, jadi kita akan doain juga ya, pas kita berdoa penutup. Oke, adik-adik duduk yang manis, kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa penutup, umpetin dulu tangannya di belakang. Nah, kita mau nyanyi. Siapa yang tahu lagunya? Kita mau nyanyi Mana Jempol. Oke? 1, 2, 3. Mana jempol, mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Kabar baik jempol. Sembunyi, sembunyi. Mana jari, mana jari di sini, di sini. Apa kabar jari? Kabar baik jari. Dilipat berdoa. Oke, adik-adik tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan juga kami memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin berdoa untuk ulang tahun kakak-kakak GP. Berkati agar mereka selalu sehat dan setia melayani Tuhan. Berkati juga Mama Papa, Oma Opa, Om Tante, adik-adik, dan kakak-kakak agar selalu sehat. Walaupun kami masih di rumah, bantu kami untuk selalu bersukacita dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.